Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pardadistika dengan NIM 8575111033. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 3 inovasi pembelajaran, yaitu asesmen adaptif berbasis AI. Cara kerja sistem asesmen adaptif berbasis AI, yang pertama analisis awal, yang kedua adaptasi dinamis, yang ketiga pengumpulan dan analisis data, yang keempat pemodelan probabilistik, dan yang kelima penilaian yang akurat. Manfaat praktis. Sistem asesmen adaptif berbasis AI menawarkan berbagai manfaat praktis di bidang pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Setiap peserta menerima pengalaman asesmen dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua, umpan balik instan dan akurat. Peserta didik menerima umpan balik segera setelah menyelesaikan tugas, memungkinkan mereka untuk segera memperbaiki kesalahan dan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, efisiensi waktu bagi peserta didik dan pengajar. Yang keempat, memotivasi dan keterlibatan meningkat. Pengalaman belajar yang relevan dan tidak membuat frustasi karena tingkat kesulitan yang pas dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Dan poin selanjutnya, wawasan berbasis data. Pengajar mendapatkan wawasan mendalam berdasarkan data tentang kemajuan kelas serta keseluruhan dan kebutuhan individu siswa, membantu pengambilan keputusan pengajar yang lebih cerdas. Poin selanjutnya, aksesibilitas dan inklusivitas. AI dapat mendukung beragam kebutuhan belajar, termasuk untuk siswa dengan kebutuhan khusus, dengan menyediakan pembelajaran yang lebih disesuaikan. Adapun contoh asesmen adaptif berbasis AI, beberapa alat asesmen digital seperti fitur AI di Quizizz memungkinkan guru untuk membuat kuis yang adaptif dengan cepat, yang kemudian memberikan umpan balik instan kepada guru dan siswa. Bagaimana hasil asesmen membantu dosen melakukan intervensi pembelajaran personal? Contoh konkretnya, dosen mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan awal melalui asesmen diagnostik awal, misalnya kuis singkat tentang logika dasar dan konsep variabel. Dan dosen menemukan bahwa 40% mahasiswa belum memahami konsep dasar atau perulangan looping. Interferensi dosen. Personalisasi konten, dosen tidak mengulang materi untuk seluruh kelas, melainkan merancang sesi tutorial tambahan atau menyediakan modul online khusus tentang perulangan yang ditunjukkan bagi kelompok mahasiswa yang belum paham. Poin selanjutnya, strategi pengajaran yang berbeda. Untuk mahasiswa yang sudah mahir, dosen memberikan tantangan ekstra atau proyek mini yang lebih kompleks untuk menjaga keterlibatan mereka. Umpan balik terfokus. Saat menilai tugas mingguan, dosen memberikan umpan balik tertulis yang spesifik. Misalnya, untuk mahasiswa A yang sering salah dalam sintaksis, dosen memberikan tautan sumber belajar tentang sintaksis yang benar. Untuk mahasiswa B yang kesulitan dalam alur logika, dosen memberikan pertanyaan reflektif yang menuntun mereka menemukan solusi logis. Bagaimana hasil asesmen membantu mahasiswa mengevaluasi kemajuan belajar mereka sendiri? Contoh konkretnya, mahasiswa menerima data konkret setelah setiap kuis formatif. Mahasiswa menerima skor mereka dan analisis singkat tentang area mana yang sudah mereka kuasai, paham keseluruhan, paham sebagian, atau belum paham. Evaluasi diri mahasiswa. Kesadaran diri. Mahasiswa C yang mendapatkan nilai rendah pada kuis tentang fungsi menyadari kelemahannya di area tersebut. Data ini menjadi bahan refleksi baginya. Kemudian poin selanjutnya, perencanaan belajar mandiri. Berbekal kesadaran tersebut, mahasiswa C secara proaktif mencari bantuan dosen, meninjau kembali materi fungsi dan berlatih soal tambahan sebelum uji berikutnya. Memantau perkembangan dan membandingkan hasil kuis dari minggu ke minggu, misalnya nilai kuis fungsi minggu ke-1 lebih baik dari kuis perulangan minggu lalu. Mahasiswa dapat secara visual melihat perkembangan belajar mereka dan merasa termotivasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.